Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang lagi di Insight Media. Dan kali ini kita bakal ngebawain sebuah konten yang baru, fresh. Namanya itu konten Asal bunyi. Dimana konten ini nanti kita akan ngebahas tentang hal-hal viral, mau itu dari Twitter, mau itu dari luar Twitter. Biasanya kita pertama-tama kita akan nge-breakdown sedikit tentang Twitter. Setelah itu nanti akan ada konten spesial khusus di akhir. asik. Dan di konten ini sebagai apa ya? Sebagai spoiler ya. Sebagai spoiler kita akan ngebahas tentang pertama kita akan bahas tentang Jaksa Pinangki, sisanya nanti yang ada di Twitter yang lagi trending, dan terakhir bonus. Oke. Kita ada konten bonus. Dan yang harus diingat dari konten ini, yang pertama, konten ini itu tidak jelas. Tidak jelas. Yang kedua, tidak bermanfaat. Yang ketiga, tidak mendidik. Anjir, karena apa Jopran? Buat apa mendidik kalau akhirnya gue lupa. Licik-licik. Oh, iya. Buat apa mendidik kalau akhirnya licik? Dan buat apa berdasi kalau akhirnya korupsi? Oke. Langsung aja nih. Ini kita kenapa mau di awal, sebenarnya kita langsung pengen itu kita langsung bahas apa yang lagi trending di Twitter ya. Iya. Tapi ternyata Mbak Nana nih, Mbak Nana mancing kita, Mbak Nana ini. Aduh. Nah, kita lihat di Instagramnya Mbak Nana. Mbak Nana ngupload foto dari berita kumparan ya. Ya, kumparan. JPU tak kasasi. Setuju hukuman Jaksa Pinangki hanya 4 tahun penjara. Nah, Mbak Nana ngasih caption nih. Hahaha. Ketawa bareng yuk, titip tawa kalian di komen ya. Mbak Nana, khusus buat Mbak Nana nih ya. Kita bakal ketawa. Ketawa 1, 2, 3. Jadi emang, oh gila emang ini. Gue punya pertanyaan buat lo nih. Apa nih? Pinang apa yang dipotong? Pinangkiin. Aduh. Tapi udah lumrah sih Jo, menurut gua ibu-ibu itu suka yang namanya diskon. Emang udah lumrah banget sih. Iya gak? Suka diskon itu wajar, apalagi beliau, kita nggak berburuk sangka ya. Betul. Kita tidak boleh berburuk sangka. Tapi faktanya bahwa beliau cantik, oke. Iya. Punya orang dalam juga. Oke. Berarti beliau itu punya 2 syarat keadilan sosial. Yang pertama, keadilan sosial bagi yang good looking. Yang kedua, keadilan sosial bagi orang dalam. Anjir, yang punya orang dalam. Nah, kita langsung lanjut aja nih. Lanjut ke sih. Twitter. Apa nih lagi ramai di Twitter? Harta tahta dita, Home Alone, Kill My Mind, Ikatan Cinta. Kenapa ikatan cinta? Episode 346. Nanti mudah-mudahan Ikatan Cinta bisa sampai 1000 episode kayak tukang haji naik bubur ya. Tukang buka nggak nih? Buka, tampilkan lainnya. Nggak penting Louis Vuitton. Badai pasti berlalu. Badai pasti. Lah tadi tulisan badai pasti berlalu gimana? Where is my invitations of Jin? We love you Jin. Ikatan Cinta lagi terus. Iya, Korea, Indonesia darurat oksigen. Ini bagus nih. Coba deh, kita kayak asik nih. Gue penasaran kenapa Indonesia darurat oksigen. Padahal Indonesia itu paru-paru dunia ya. Itu paru-paru dunia, dan oksigen, penyumbang oksigen terbesar juga adalah laut. Oh, ternyata ada ininya dari Ed Mardani Alisera, politisi PKS beliau. Mardani nih, Bang Mardani. Ya, Bang Mardani. Banyak nyawa melayang karena kebijakan pemerintah tidak tepat. Banyak pernyataan yang kontradiktif, termasuk oksigen tersedia tapi masyarakat ngantri. Rumah sakit penuh. #Indonesia darurat oksigen. Ayo semua pihak harus berani mendahulukan kesehatan. Tapi menurut gue sih berbicara sedikit tentang COVID boleh ya? Oh, ini hubungannya sama COVID ya? Iya, hubungannya sama COVID. Nah, gue ngobrol sedikit tentang COVID boleh ya? Boleh. Dulu tuh gue sempet di awal-awal COVID tahun 2020 ya. Tahun 2020 gue udah sempet bikin di status WhatsApp gue tuh bilang kalau akhirnya kita itu harus milih satu dari 2 di awal-awal ya. Kita pengen nyelamatin ekonomi atau nyelamatin nyawa masyarakat. Kita kan bisa ngambil keduanya. Iya. Dan atau kebijakannya akan tabrakan. Betul. Akan tabrakan, dan pada akhirnya menurut gua kalau pemerintah telat mengambil kebijakan, kita akan kehilangan dua-duanya. Kita kehilangan banyak nyawa, ekonomi juga. Ya, ekonomi seperti sekarang ya, kita nggak tahu kayak gimana, tapi seperti sekarang ya. Tapi ternyata Indonesia bisa ngeprank juga ya. Kenapa tuh? Oksigen ada, tapi tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba darurat oksigen. Tiba-tiba darurat oksigen, padahal mungkin tulisannya masih ada ya. Tapi banyak juga yang ngantri.
ini kurang asik juga pembahasannya. Ini semuanya politis semua. Ini terlalu ini sih. Gak kita langsung. Terlalu satu partai sentris sih kayaknya yang ngebahas ya. Jadi nggak terlalu. Kita langsung kembali deh. Iya. Oh tapi bentuknya tabung oksigen kayak rudal ya? Baru tahu. Kenapa bentuknya harus kayak rudal? Japan debut Akmal. Siapa Akmal nih? Siapa Akmal Gue ini? penasaran, ini ada suatu hal yang bikin gue penasaran. Akmal. Siapa Akmal? Udah ya, Akmal. Akmal siapa? Akmal siapa? Jadi kalau mau rekaman bilang dulu. Ini mah nanti bintang catatan. Pas di sini langsung di kayak dipanggil mama atau apalah gitu ya. Oke. Nggak ada yang bagus bikin. Ada yang jelas ini soal Akmal. Oh, sebelumnya kita mau ngucapin dulu buat ini, Jo. Kalau nggak salah BPJS ulang tahun deh. Coba search. Tadi kita ngeliat ya. Kita ngeliat ada BPJS. Coba BPJS kesehatan. Kesehatan lagi hashtag tadi sempat trending beberapa menit yang lalu. Yep, dan setelah kita buka tiba-tiba nggak trending kayaknya emang nggak mau dibahas di konten kita nih. Iya. Terus ada TikTok challenge nih dalam rangka apa itu? Ulang tahun BPJS kesehatan ke 53. Udah 53 tahun tapi Masih gitu-gitu aja. Enggak deng. Tapi utangnya bayar dulu bisa kali ya. Bismillah komisaris. Oke. Enggak. Kalau kita mengkritik itu nggak bakal dapat komisaris. Oh iya salah. Kalau kita memuji, Nanti di akhir kita akan membantu. Itu baru benar. Iya, membantu seseorang ya. Membantu seseorang. Dan membantu karir kita buat bisa jadi komisaris. Iya, bismillah komisaris. Bismillah komisaris. BPJS kesehatan ini ulang tahun. Kenapa harus TikTok challenge? Ini sesuatu hal yang unik ya. Iya. Suatu hal yang BPJS unik. kesehatan hubungannya apa sama TikTok challenge? Untuk bergerak gitu olahraga. Dia jadi ketika olahraga jadi sehat. Oh bisa. Gotong royong semua tertolong. Semua tertolong. Siapa yang tertolong ya? Gotong royong. Iya. Yang bayar lah. BPJS. Yang bayar lah. Yang nggak bayar mah mana bisa. Orang ngeproses BPJS aja. BPJS kesehatan. 14 hari. BPJS kesehatan TikTok challenge dalam rangka HUT BPJS kesehatan. Mayan tuh hadiahnya. Kayaknya hadiahnya. Hadiah berapa sih? Enggak, hadiahnya tuh harusnya apa? Hadiahnya tuh bukan duit harusnya, Jo. Apa tuh? Hah? Sehat. Hah? Apa tuh? Bukan. Apa tuh? Hadiahnya itu 2 minggu gratis nginep di rumah sakit. Waduh. Nggak asik isinya TikTok challenge. Ini banyaknya ini sih. Kenapa hadiahnya dikasih buat ke orang ya, bukan buat bayar utang? Aduh. Daripada Bapak mikirin buat ini mending bayar utang ya, Pak ya. Iya. Challenge. Klarifikasi nanti ya. Maaf ya. Iya, patuhi aturan PPKM. Oh, PPKM. Mana? Atas. PPKM. Ini sekarang juga kita kan lagi di masa PPKM ya. Yap. Nama lainnya lockdown. Nah, si PPKM ini Dulu namanya PSBB. iya, terus lockdown terlalu ngeri. Iya, terus jadi PPKM. Iya, darurat. Awas ada tukang bakso. Kameramen? Siapa nggak ada tukang bakso? Nggak ada tukang bakso kan? Ada. Oke. Oke, patuhi aturan PPKM. Nah, kita tahu ya bahwa sekarang Indonesia kan lagi naik-naiknya kasus COVID naik lagi. Mungkin karena mau Idul Adha. Bisa jadi mau masuk sekolah. Karena kan ketika di momen-momen seperti itu, kita kan di Indonesia banyak sekali orang Muslim. Mungkin saya positif. Positif apa nih? Kalau lu positif COVID gue yang kabur sekarang dari sini. Enggak. Gue mau berpikiran positif dulu. Berpikiran positif. Gue berpikiran positif karena memang ya untuk mempersiapkan ya, takutnya ada urbanisasi, takutnya nanti akan ada sholat Idul Id, kemudian jaga jarak tidak teratur, Iya, kan betul. 5M tidak terpenuhi. Nah, maka dari itu dari 15 hari ya sebelum Idul Adha mungkin diadakan PPKM darurat ini. Udah diwanti-wanti ya. Diwanti-wanti biar kasus COVID tidak melonjak lagi. Tidak apa? COVID-nya yang ngelunjak nih. Iya, COVID Virusnya yang ngelunjak ya kan? Iya. Tapi virusnya kayak ini loh. Kayak apa ya? Kayak Kayak Goku. Berubah-berubah. kok berubah? Mutasi terus. Lah, Tiba-tiba Delta.
tiba-tiba apa lagi? Tuh namanya aneh-aneh. Iya. Kayaknya beres Delta ada Alpha deh. Anjir. Habis Ini itu siapa Beta. yang namain COVID harus Delta? Harus Alpha, Beta, harus kan gua ya? ngerti. Kenapa harus gini ya? Dan menurut gua PPKM itu memang harus dituruti. Menurut gua ya, Iya. harus dituruti. Tapi mungkin ada beberapa catatan menurut gua nih. Iya. Karena PPKM tuh gini, Cuk. Menurut gua. Kemarin gua jalan malam-malam ya kan, pakai motor. Muter-muter. Nah, gua tuh ngelihat sesuatu yang menurut gua lucu. Kenapa? Tukang banros disuruh tutup jam 9 malam. Kan tukang banros mah bukanya juga habis maghrib, beres isya. Jam 10 udah harus tutup. Dia mau jualan ke siapa? Bapak baru 3 jam buka. Iya benar. Karena ya gue lebih kasihan sama orang-orang yang memang kerjanya di sektor-sektor dengan cakupan waktu terbatas ya. Kaki lima yang Kayak bisa emang jualan dibuka malam dari ya. semalam. Karena lu pernah ngebayangin gak sih kayak lu jualan bandros di bandros kan biasa malam. Iya. Terus dia jualan siang-siang gitu. Gak masuk. Di rumah gue sih ada, tapi nggak pas aja. Di rumah gue ada yang jual gitu, tapi nggak pas. Waktunya kan aja. nggak pas buat Gue pun makan. kadang kalau beli itu jam 5 atau maghrib atau malam lah. Kalau Iya. gue lagi ngerjain skripsi ngapain gue baru beli gitu kan. Bener-bener. Karena emang bandros tuh asiknya tuh di samping jalan malam-malam ya kan. Sama Ditemenin jeruk susu, anget, jeruk anget. sama susu anget, ya gak? Itu baru satu pedagang loh kita lihat dari sudut pandang dia. Tukang sekoteng gimana nasibnya? Ya sama. Sekoteng gua sampai sekarang kayaknya belum pernah dia ngeliat ada sekoteng. Mungkin ada, tapi gua nggak tahu ya. Gua tadi nemu tukang sekoteng juga udah siap beres-beres, padahal baru jam berapa? Jam 9, jam 10. Lah dia misalkan dia buka sore, jam 10 udah harus nutup, atau misalkan dia buka habis maghrib. Hah? Waduh, masa keluarganya suruh makan bandros setiap hari kalau dia nggak ada penghasilan? Ini lebih lucunya lagi, gue jangan sampai ya kejadian kemarin keulang gitu. Ketika memang seharusnya pemerintah itu menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan masyarakat. Tapi kan ternyata dulu ada kasus Ceban, Menteri Ceban. Oh. Nah, jangan sampai hal itu kejadian lagi. Iya. Karena Gua tahu sekarang nih. di masyarakat ini lagi rame nih kayak pembahasan, pantas PPKM lagi, negatifnya masyarakat ya. Pantas PPKM lagi. Karena ada bansos. Ban apa yang hilang? Aduh, gue gak mau nih. Yang hilang. Tapi menurut gue nih PPKM ini akhirnya gini loh, Cuk. PPKM ini tidak mengurangi kerumunan. Gak tahu sih. Iya. Tapi yang lagi rame, gue tadi lihat sih nanti mungkin kita bakal cari videonya. Tadi gue ngeliat ada di Instagram di Depok ya. Gara-gara nggak cuma di Depok sih, di berbagai tempat orang di Jawa dan Yang Bali disekat jalan. Yang disekat akhirnya malah nimbulin kerumunan yang di tempat yang memang Di tempat penyekatan. Di tempat penyekatan. Iya, itu kayak mahasiswa demo depannya pagar duri. Ya pada ngumpul di depannya. Iya, itu nggak berani lewat. Iya bener. Mahasiswa demo dikasih pagar duri ya udah kekumpul. Ya udah kumpulnya di situ. Iya. Tapi yang lebih jadi pertanyaan menurut gue sih ini nanya, bukan gue berusaha positive thinking ya. Di berita-berita PPKM hari ini itu banyak ternyata ada TKA Cina yang masuk ke Indonesia lewat Sumatera. Iya gak? Nah, tapi nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena yang PPKM Jawa, Bali, Sumatera nggak ada PPKM. Iya, jadi sebenarnya dia mau lewat Sumatera, dia mau lihat Aceh, Sulawesi kayak mau lewat mana kayak, iya gak? Iya. Tapi pinter juga, pinter gak? Pinter sih. Ya itu. Sama aja kayak orang Sunda bilang gini loh. Lockdown mah Jawa, Bali, iya, Sunda mah hantu. Nah itu loh. Benar. Pemikirannya kayak jauh beda. Bener. Tapi kok bisa ya pemerintah memberikan izin TKA Cina ke Sumatera? Mungkin di Sumatera lagi ada pembangunan apa gitu, iya. udah bisa. Iya, memang Misinya. sekarang lagi musim pembangunan ya. Harus ya. Masternya. Bismillah Komisaris Adi Beton. Asik. Oke, lanjut lagi nih PPKM. Ya PPKM gitu sih yang mau diobrolin. Apalagi PPKM yang harus kita obrolin ya. Udah gak ada sih dari PPKM ini. Nggak kerekam? Laku. Masih rekam kok. Di mana tandanya masih kerekam? Masih rekam. Oke. Nah lanjut. Oke, kita langsung lihat lagi apa yang lagi trending hari ini lagi ya. Selain tadi, Elsa naik sekarang di trending. Elsa apa ya? Enggak banyaknya Korea sekarang. Gak kepo sih kalau lihat Elsa Indonesia dari taksi. Banyaknya Korea. Kita lagi nggak pengen bahas Korea. Bukan berarti kita benci Korea ya. Ingat ya. Ya. Kita emang nggak bahas aja ke sana. Find your skin mate.
Nggak Ruru, nggak baju Dobi. Apa baju Dobi? Esok. Apa nih esok? Nggak ada yang asik. Pos apa itu? Pos Chelsea Indo Centang Biru. Oh Chelsea, gue baca close aja. Chelsea Indo Centang Biru. Udah. Kalau ngeliat dari trending Twitter sih kayaknya udah nggak ada yang menarik lagi ya. Iya udah nggak ada yang Udah nggak menarik. ada yang menarik lagi. Nah kita langsung aja ke konten bonus nih. Iya belum. Tadi gua ada bahan. Apa tuh? Itu Lu bahas apa lagi? yang ini nih, yang IG. Gue kirimin lewat IG, lewat WhatsApp sih. Gue kirimin lewat WhatsApp. Yang ini loh, yang kasus anak muda yang nggak sengaja ngebunuh balapan liar di US. Dia tuh nggak sengaja ngebunuh. US. Jauh amat ke US. Iya, dia nggak sengaja, tapi viralnya di Indonesia kan. Iya. Iya. Nah dia tuh nggak sengaja ngebunuh ini. Apa namanya? Pinangki mah bukan dibunuh, Pak. Dipotong. Apanya? Masa tahanannya. Nah ini apa? Dia tuh apa namanya ya? Dia tuh nabrak ibu dan anak sampai dengan meninggal. Tapi yang aneh di berita itu netizen Indonesia ngebela dia karena dia punya satu syarat dari keadilan sosial. Apakah itu ganteng? Iya. Oh iya. Iya, ganteng banget, Pak. Gue penasaran. Jangan ganteng banget. Gue disangka homo lagi. Enggak ya, gue cuma bilang ganteng banget. Karena emang ganteng sih menurut gue. Dan iya, searching. Netizen Indo bela siapa gitu gue lupanya. Netizen Indo bela Bela tabrak ibu dan anak. Yes. Pasti langsung keluar harusnya beritanya sih. Nah, mengenal. Udah kayaknya kita nggak. Ini Cameron Harris. Iya. Tuh, dibela netizen Indonesia lantaran dibela. Cameron Harris pembalap jalanan yang tewaskan ibu dan anak dibela netizen Indonesia lantaran tampan. Anjir. Tampan itu yang bisa dipakai bawa makanan? Nampan. Oh, nampan. Wah gila, ini tampan dan gagah dan berani. Menceritakan lo yang cukup berat. Terus baca. Akun TikTok Mangset Boy. Bawa. Menceritakan Cameron Harris yang berusia 21 tahun ya. Tetapi ternyata ada juga yang membela Cameron Harris. Akun Angguna Sasa 321 menyebutkan gini, orang good looking asli dibela dasar orang Indonesia. Anjay. Ini bukan orang Indonesianya sih sebenarnya yang membela tuh. Iya, tapi ada sebagian oknum ya. Iya, sebenarnya Sebagian oknum netizen yang emang selalu gue ngeri banget berita kayak gini naik ke berita internasional. Tapi memang netizen Indonesia itu kan super power. Iya, udah termasuk power sih, walaupun kita kata akun Miyabi apa itu? Pada intinya gue ngerasa keberatan dia 40 tahun mana masih muda, tapi kasihan juga korbannya. Kasihan keluarga yang ditinggal, tapi 24 tahun itu buset lama banget. Ya mungkin masih apa namanya ini? Helen siapa? Coba. Muru, Tempes. Bukan. Yang ininya, yang dapat kasusnya itu siapa? Cameron Harris ya? Iya, mudah-mudahan Cameron Harris bisa datang ke Indonesia buat dapat potongan. Ya kenapa nyetel ini? Spasi. Mungkin Mas Cameron Harris Ya. Cameron Harris. Nah, ganti nama orang. Iya. Mas Cameron Harris mau datang ke Indonesia karena Mas punya satu syarat dari keadilan sosial bagi kaum good looking. Silakan pindah ke Indonesia, Mas. Mudah-mudahan. Asik ya, Mas ya? Iya. Nabrak orang malah jadi viral di negara orang loh. Negara ketampanan Anda. Iya, gara-gara tampan. Ya barangkali Mas mau seperti Jaksa Pinangki. Waduh, dapat potongan juga. Tapi jadi 24 tahun untuk usia muda mungkin buat netizen Indonesia suatu hal yang apa ya, kayak dia bakal ngabisin masa mudanya di penjara di Indonesia ya. Tuh lu jangan lihat ini. Karena di Indonesia itu kan maksimal 20 tahun. Habis 20 tahun terus seumur hidup kan? Iya. Nah, kita lanjut langsung ke konten bonus dah ini kayaknya.
konten bonus kita yang akan membawa kita kepada perjalanan karir kita menjadi seorang komisaris. Oke, ini adalah hashtag Kaisang Nora. Nah, ini hashtag ini kemarin sempat viral Karena di awalnya gue lihat ada di urutan ke berapa. Tapi hari ini sampai 1, tapi sekarang udah enggak. ya Ada di trending nomor 1 nih. Oke. Ya. Ini cukup lucu sih. Tapi di sini kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. asik. Oke. Kita akan menyelamatkan karir Kita kita. akan menyelamatkan karir kita dengan membantu Mas Kaisang. Kita lihat komentar-komentar orang di postingan dia ya. Oke. Oke. Mana? Buka-buka tab baru. Apa IG Kaisang? Brother Kaisang. Oh, ini udah ketularan ini ya. Mas Kaisang ketularan ini. Aldi Tahir. Kaisang. I love you so much. Oke, mana ini anjir? Tweet dan balasan lah. Bukan tweet. Oh iya, Twitter balasan. Aku jarang buka Twitter. Kok gak ada ya? Itu dalam balasan lebih banyak. Nah, kita ngelihat postingan dia dulu ya, ini aja. Mana sih postingan yang kemarin yang sempat viralnya? Aku itu sini apa lagi? Mbak saya emang jelek tapi enggak sampai puas. OD dada apa itu? Kaisang mukanya jelek. Pol kalau bukan anak presiden juga di tongkrongan jadi target bully mulu. Paling dah lah gak usah beli-beli dari bisnisnya dia. Kata wah ini parah mas. Ini parah mas. Ini udah ini mas. Ini udah termasuk kepada ini sudah termasuk kepada penghinaan fisik ya. Udah body shaming nih. Udah bullying nih mas nih. Wah ini udah nggak boleh mas. Udah nggak betul ini mas. Nanti diciduk nangis. Nah ini isinya tentang bola semua. Kayaknya Mas Kaisang emang lagi fokus ngurus Persis Solo dia. Iya bener banget. Kasihan mama. Enggak ini udah 2 Juli loh. Yang kemarin Wah ini gue dihapus tuh. Ada. Enggak. Oke. Dia ngebales Membalas dari itunya dia. komentarnya Motornya Mas Jatmiko yang Vietnam. Pakai duit PB. Oke. Ya bener sih yang itu. Ini ya. Ketika lo anak dari presiden yang bikin meme, majority netizen be like Nora. Wow, tang mentang. Oke. Kirain cuma di zaman Orba aja anak presiden pamer power buat apa itu? Nakut-nakutin jelata. Katanya sampean gak bisa bercanda Mas Brother Kaisang. Mengolok-olok kendaraan orang lain dengan ketikan ketawa kok bisa. Posting meme Patrick Pola nitip salam ke Bapak Presiden. Maaf ya mas, kali ini saya gak bisa bercanda. Wih coba kita katanya. Apa sih ini? Persis Solo idolaku, Markobar makananku, Gibran wali kotaku. Balas sama Mas Jatmiko. Pemain mana sih yang gak pengen main di Persis? Secara finansial sudah pasti oke. Nggak mungkin ada permasalahan gaji telat, tentu karena disponsori langsung oleh dana APBN. Oh iya, ini masalahnya gara-gara kata-kata APBN ini. Memiliki banyak supporter dan loyal, keamanan sudah pasti terjamin karena dijaga langsung oleh Pas Pampres. Gitu. Maaf ya mas, kali ini saya nggak bisa bercanda. Memang harus mas, yang kayak gini nggak bisa mas. Nggak bisa mas, nggak bisa mas. Komisaris. Bismillah. Ya karena polis. Urusi aja pisang goreng. Urus aja pisang gorengmu. Aduh. Norak mas kelakuannya sampean. Ada yang jual preset. Kok setiap ada yang viral tapi di Twitter Indonesia tuh ada aja yang nyari barang atau numpang jualan. Iya ya. Kenapa ya? Aku ngelihatnya beda dari yang lain sih menurutku. Meme yang dipakai Mas Kaisang cuman untuk bercanda. Ngapain dia anggap serius sebagai ancaman demokrasi lah, intimidasi lah, itu cuman meme lucu-lucuan. Apalagi figur masnya yang dari dulu emang bercanda. Aceng Fikri Z bareng Mas ya. Bertiga kita jadi Gue sepakat nih mas. Gue sepakat ini sama omongannya Mas Fikri. Aceng Fikri Z. Ingat Mas Kaisang, Insight Media itu pro terhadap rezim mas. Iya mas. Kita pro terhadap rezim ya. Iya terlebih lagi kita pro terhadap karir kita. Iya komisaris mas. Tolong disampaikan. Ciduk itu bukannya sarapan paling terenak seduniaku, apalagi pakai gorengan bumbu kacang. Nasi ciduk. Iya. Nasi ciduk. Nasi uduk jadi nasi ciduk. Nasi uduk maksudnya.
Oh iya benar. Nasi ciduk. Ya Allah. Ciduk di tempat gua. Chicken uduk. Gua baru tahu. Ciduk chicken uduk. Keren Ciduk. Ini ide juga ya buat siapapun yang mau buka bisnis. Ya. Silakan buka Nasi ciduk. Chicken uduk. Benar. Oke. Nanti Kalau di nge-post orang biasa mah lucu, tapi kalau yang nge-post anak presiden. Nah, kita juga mungkin mau sedikit ngebahas ya sih kalau dari sudut pandang netizen ya. Yep. Tapi jangan di cancel jadi komisaris. Nah, kita mau ngebahas dari ini sudut pandang netizen. Masalahnya memang di siapa yang membuat meme, ya nggak sih? Iya. Masalahnya itu ada di siapa yang buat meme. Karena tetap aja melekat status anak presiden. Tetap ngelekat sih. Walaupun nih kata Fikri Z tadi ya dia ngirimin foto kan meme ya tetap meme. Ya, memang meme is meme gitu. Kalau meme, tapi mungkin ya netizen Indo juga mungkin kelewat baper. Terlebih lagi mungkin itu apa ya kayak meme Facebook itu kan nggak bisa ya lu bawa meme Facebook ke Twitter. Bawa ya ke TikTok pun yang dulunya kayaknya rapih, ramah, asik pun sekarang tuh udah bercampur. Banyak netizen tuh udah masuk situ gitu. Betul. Gak ada tuh sebenarnya meme is meme meme is meme gue setuju. Betul. Iya sih. Bener. Meme mau sampai gimana juga meme ya tetap meme. Iya. Ya meme udah meme aja tapi sudut pandang netizen Indo beda nih. Iya. Karena anak yang punya kawasan. Yang punyanya punya. Iya. Yang punya. Nah, jadi memang ya kita juga ngeri ya kalau lu kebayang gak sih lu? Gua lagi mau kritik. Misalkan gua lagi kritik sih tadi itu dia itu Sujat Miko itu dia nyindir mungkin ya. Dia nyindir. Oh iya. Dia bawa bilang pakai dana APBN buat dikawal pas Pampres. Ya padahal enggak, ya mungkin enggak kali ya. Makanya gue yakin enggak sih masa APBN dipakai buat Persis, buat klub bola. Karena setahu gue sih klub bola di Indonesia itu udah berubah semuanya jadi bentuknya perusahaan. Iya, makanya kayaknya enggak. Nah mungkin di situ Mas Kaisang juga marah ya kan. Iya. Dia bilang apa? Tadi tuh katanya saya nggak bisa bercanda mas. Nah itu ngirim sehingga lanjut ke meme yang tadi. Iya. Apa diculik nangis, Iya. diculik nangis. Nah masalahnya ya itu masalah power sih. Kita juga ngeri kalau lagi ngomongin begitu tiba-tiba ya dikecet. Tiba-tiba nanti diciduk. Nanti Patrick datang ke rumah. Tapi kenapa harus Patrick ya? Yang jadi polisi. Iya. Jadi kenapa gue gak tahu sih awal meme-nya tuh yang mana. Kenapa nggak Squidward? Kenapa nggak Sandy? Kenapa nggak gambarnya siapa stand up comedian yang bilang nanti disuruh nangis tuh? Siapa? Gue nggak tahu sih. Kemal Palevi. Oh Kemal Palevi. Oh iya. Kenapa nggak Kemal Palevi ya? Nanti diciduk nangis. Oh iya bener. Tapi kenapa harus Patrick ya? Kirain akun cosplay. Ternyata akun bercentang. Diciduk itu maksudnya gimana ya? Di penjara. Oh iya. Dia mentang-mentang punya power. Iya sih. Kan gitu netizen bilangnya gitu. Mentang-mentang lu punya power. Jadi kayaknya nggak pas aja gitu sih. Tapi memang kalau posisi lagi di atas itu Mas Kaisang memang banyak cobaan mas. Tapi kita tetap pro rezim. Nah, kita kalau di atas sih, kalau orang-orang kayak kita kalau di atas cobaannya dikit. Masalahnya Anda di atas sih di atas banget. Iya. Jadi wajar angin lebih gede juga. Betul. Anda di lantai 100, kami masih di lantai 2 mas. Bismillah komisaris. Tapi memang masalah kayak gini tuh apa ya? Mungkin netizen Indo bisa dibilang baperan mungkin. Tapi ya gitu sih. Gue sepakat satu sisi itu memang kalau kita punya jabatan atau orang tua kita punya jabatan publik yang dikenal sama masyarakat, nah kita tuh harus lebih hati-hati ngelangkah. Lebih hati-hati berucap kan? Iya benar-benar. Lebih hati-hati dalam bersikap juga. Nggak bisa sih kita sembarangan kita sembarangan mengeluarkan meme, sembarangan mengeluarkan kata-kata karena ya resikonya gitu sih. Ya, tapi bisa aja. Iya, tapi kayaknya memang Mas Kaisangnya udah biasa ngambil resiko yang kayak gitu sih. Nah, ini ada lebih lucu nih. Apa? Bisa gue masuk Twitter, katanya FB banyak bapak-bapak nih udah Twitter. Wah anjing mending nyari bokep. Emang ini juga ada yang lucu nih. Kalau cewek lu minjem Facebook. Ya kalau cewek lu pinjam HP, nah Facebook kasih. Instagram lu kasih. TikTok ya boleh-boleh aja silahkan kan.
Tapi kalau Twitter, waduh, jangan deh, jangan. Jadi kita jadi kekurangan bahan anjir. Bukan bahan pokok aja sih kayaknya yang kurang di pasaran ya. Iya, ternyata bahan obrolan juga. Iya betul, bahan. Pasar ya. Iya Oke, kan. mungkin buat hari ini gitu aja dari kita. Tapi gue ada pengumuman. Apa nih? Oh iya, tadi ya. Iya benar. Karena mungkin kita sih berharapnya kalian nggak bosan lihat kita terus yang ada di YouTube Inside Media ya. Karena ini lagi. Gua Raihan dan dia. Nah, mudah-mudahan kalian nggak bosan karena kita memang terlalu multi talenta sih buat ngisi semua kontennya kak. Itu pede sombong apa? Aduh, enggak sih. Nah, kita lagi open rekrutmen juga ya, Jo? Ya, kita lagi open rekrutmen buat yang bisa ngisi resah dengan syarat simpel. Syaratnya cuma 1. 3. Oh iya. 1. Kan nambah 2 ya. Iya. Syaratnya ada 3. 1. Sebutin. Orang dalam. Yang kedua, good looking. Yang ketiga, 3. kaya raya, good rekening. Karena kita masih belum ada investor. Ya karena mau nggak mau orang dalam itu tetap penting ya, kita juga ya seperti perusahaan lainnya lah ya. Iya, seperti yang dapat diskon barusan, faktor orangnya dalam. Iya, jadi kita juga maunya orang dalam. Iya. Yang kedua yaitu good looking. Yang seperti ketiga, syarat dari kesejahteraan sosial. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Dan yang ketiga adalah good rekening. Kali aja Anda mau bantu-bantu buat kita nambah-nambah alat lagi ya silakan. Iya betul. Kami tunggu partisipasinya. Yang kenal gua sama Zofran sama Bintang langsung kontak aja, kalian bisa seleksi ya. Tapi yang paling dekat sama kita yang jadi talent ya. Ya karena gitu sih zaman sekarang. Nilai IPK kalian itu nggak penting. Harus nambah 1 syarat lagi deh. Apa? Asik Anjir. Dan ya gitu sih bener-bener. Menurut gue sih karena setinggi apapun IPK kalian, sebagus apapun skill kalian, faktor utama yang paling penting dalam mendapatkan sebuah pekerjaan adalah orang dalam. Mungkin gitu sih dari kita di pertemuan pertama di kontennya Asal Bunyi. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya dari Asal Bunyi. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita bahas di Asal Bunyi ke depannya. Mudah-mudahan nanti kalau ada trending Twitter yang lebih asik, tiba-tiba banyak trendingnya, kita langsung bahas lagi. Yep. Oke, cukup sekian dari kita. Thank you semuanya. Bye-bye.